Kau yang tetapkan, Kau yang kokohkan semua dalam nama Yesus. Kehendak-Mu yang jadi. Segala yang telah Kau berikan, kami datang mempersembahkan. Kami kembalikan semua di hadapan Tuhan. Segala yang telah Kau berikan, kami datang mempersembahkan. Kami kembalikan semua di hadapan Tuhan.
kami datang kepadamu Tuhan dengan iman, dengan keyakinan yang penuh. Kami mau mempersembahkan hidup kami. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Berdoa untuk ibadah pagi hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, Allah yang setia kepada kami. Berdoa di dalam nama Yesus, melalui ibadah pagi hari ini kami semua boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi, sehingga kami boleh diubahkan, kami berubah semakin mengasihi Tuhan dan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan, kami berdoa, berkat-Mu turun atas kami semua. Berkati hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan, pengurapan-Mu, pimpinan-Mu ada di dalam ibadah pagi hari ini. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya terima jamaah Tuhan, semuanya terima pemulihan Tuhan, semuanya dibaharui oleh Tuhan, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Allah dan tidak menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat yang terbaik kami terima di dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dekatkan hati kami kepadamu Tuhan. Tetapkan langkah-langkah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan memuji-Mu. Dalam nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Haleluya Yesus.
ditinggikan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami ingin menciptakan Tuhan. Terjadilah apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami semua terima Tuhan Yesus, anugerah-Mu. Kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Layakan kami jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau angkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ialah Engkau yang kami tinggalkan. Haleluya Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Hanya satu nama yang besar.
kita akan menikmati Tuhan, menikmati kasih Tuhan yang sudah berkorban bagi hidup kita, yang sudah mati bagi kita menghapus dosa-dosa kita. Apa yang Engkau berikan pada Tuhan? Apa yang Engkau berikan pada Tuhan? Selain pujian dan penyembahan, hanya itu yang dapat kami lakukan, Tuhan. Ya Yesus.
kami dan terang bagi kami Tuhan. Kami berdoa sehingga setiap kesalahan kami Tuhan bisa tutup kami melalui sabda-Mu, melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kami lapar dan haus akan kebenaran, maka kami akan dipuaskan oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman nyanyikan satu usia di dalam musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai percaya. Imani kasih Tuhan tidak mari naikkan setiap pujian ini, katakan lagi dengan pengertian iman. Amin. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Tuhan melindungi. Hari ini saya menyampaikan berkaitan dengan yang tadi kita nyanyikan. Bapak Ibu tahu kalau hari-hari ini ada banyak orang berkata, banyak orang yang memprediksikan kondisi yang tidak mudah dan berbagai hal, mungkin analisis ekonomi, analisis sosial, analisis secara makro, bahkan semuanya berkata, mungkin kalau kita menyebut sebagai nada yang negatif. Apapun yang terjadi ke depan kita perlu satu, kemudian merenung Tuhan apa yang harus saya bagikan buat jemaat. Satu hal kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah, amin. Tuhan selalu menolong Bapak Ibu, katakan amin. Dalam keadaan musim apapun, situasi apapun, dalam pergumulan apapun, janji Tuhan akan senantiasa ditepati pada waktunya. Dia menolong Bapak Ibu Saudara, Dia menyertai Bapak Ibu Saudara, Dia memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Di tengah-tengah kondisi ini apa yang kita persiapkan? Mungkin saya bisa memberikan judul, ya, membangun tempat perlindungan, atau mungkin menyiapkan akan tempat apa ya, yang tidak tergoncangkan, tempat yang benar-benar itu adalah menyiapkan tempat yang tidak berdampak oleh apapun. Atau mungkin kita bisa memberikan judul gini, menghadapi tantangan dan situasi ke depan ini sebagai anak Tuhan bagaimana. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, kita baca dulu yuk Mazmur 91. Ini Mazmur yang sungguh sangat memberkati kita.
Mazmur 91 kita akan membacanya mulai dari ayat 14. Saya minta Mas Putra menampilkan dalam layar LCD. Kita membacanya dengan perkataan kita masing-masing, kata-kata kita membacanya dengan iman. Mazmur 91 mulai ayat 14, Mas. Mulai ayat 14 kita akan membaca sampai ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Mazmur ini ditulis oleh seorang yang mengalami akan kuasa Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga mulai 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang terakhir, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari padaku. Mazmur yang luar biasa ini adalah janji Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap kita orang yang percaya. Saudara sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Saudara adalah milik Yesus Kristus. Saudara adalah anak-anak Allah. Sekali lagi saya tekankan menjadi identitas Bapak Ibu Saudara, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita menghadapi situasi tantangan yang di depan ini, Tuhan, aku rindu satu jawaban yang dari Tuhan. Bagaimana? Orang mungkin katakan, ayo banyak doa, jawabannya masih gitu. Ayo banyak doa, masih gitu. Saya ingin sesuatu yang pewahyuan dari Tuhan. Apa? Saya merenungkan Bapak Ibu Saudara. Saya merenungkan. Tuhan singkapkan satu peristiwa yaitu di Paskah. Peristiwa Paskah menurut orang Israel atau peristiwa Pesta itu menurut orang Israel adalah peristiwa di mana orang Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, tanah di mana itu yang membuat mereka tuh ditindas, dibelenggu, kemerdekaannya terbatas, bahkan tidak mudah mereka untuk mendapatkan makan, harus bekerja dan segala sedemikian rupa. Orang Israel waktu itu ada di dalam kekuasaan orang Mesir, dan oleh pertolongan Tuhan melalui Musa dibebaskanlah orang Israel ini dari Mesir menuju ke tanah Kanaan atau menuju ke tempat yang Tuhan janjikan, atau di awalnya adalah menuju ke Gunung Tuhan. Dan peristiwa itu adalah peristiwa di mana Tuhan membebaskan atau Tuhan memerdekakan mereka. Tapi sebelumnya ada sebuah peristiwa penting, yaitu apa? 10 tulah yang Tuhan berikan untuk Mesir. Dan ketika pada tulah yang ke-10, yaitu tulah di mana Tuhan mendatangkan malapetaka atas anak sulung di atas seluruh negeri. Dan ketika malaikat maut itu masuk dan mengerjakan akan tulahnya, firman Tuhan katakan, jika engkau menyembelih anak domba, kemudian darahnya engkau mengusapkan atau dipoleskan ke dinding rumahmu, ujung kanan kiri atas seperti tanda salib, menjadi sebuah tanda, menjadi sebuah stempel atau sebuah tanggal, supaya ketika malaikat maut itu menjumpai satu rumah, lewatkanlah maut itu. Peristiwa ini sangat terkenal, peristiwa ini sungguh sangat dahsyat. Kita tahu ada yang namanya malapetaka yang lewat di negeri itu. Ada anak sulung yang mati, bukan hanya anak sulung manusia, bahkan sampai anak yang sulung binatang pun mati. Karena
tidak ada tanda darah anak domba di pintu rumah mereka. Kemudian Tuhan ingatkan, Tuhan berarti ketika kita ini mau masuki masa yang dalam tanda kutip orang ngomong susah, orang ngomong tidak baik, orang ngomong negatif, siapkan jemaat Tuhan untuk punya tanda merah, itu tanda darah. Ini pesan yang kuat saya sampaikan buat Bapak Ibu. Apa maksudnya tanda itu? Apakah kita harus menyembelih anak domba, kemudian kita memoleskan di depan rumah kita seperti zaman orang Israel? Tentu tidak. Karena darah domba bukan darah yang sempurna. Tentu sesungguhnya adalah darah Kristus sendiri. Ini pesan pada pagi hari ini, pewahyuan yang saya terima. Jika engkau hendak melewati tahun-tahun ke depan ini oleh perlindungan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, ingat, hidupmu harus ditandai dengan darah Yesus Kristus ini. Iya, bagaimana? Kita baca dulu yuk, Keluaran 12 ayat 21. Saya minta tolong Mas Putra membacakan Keluaran 12 ayat 21. Keluaran 12 ayat 21 sampai 28 ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Saya tidak perlu bawa tadi. Kan Mas Putra? Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ini kisahnya waktu itu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Lanjut. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menolahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menolahi. Lanjut. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Apabila kamu tiba di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara apa? Ibadah ini, kata garis ini. Maka kamu harus pelihara ibadah ini. Lanjut 26. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Diulang lagi. Ayat 26. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang-orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Perjanjian lama itu adalah bayang-bayang dari apa yang real Tuhan kerjakan. Perjanjian lama berbicara Paskah anak sulung yang diberikan perlindungan oleh karena ada darah anak domba. Itu menjadi simbol, menjadi sebuah tanda yang digenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Itu sudah digenapi ketika Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya, dan tepat Tuhan itu tidak pernah meleset. Tepat pada saat menjelang hari Paskah, Tuhan mengumpulkan murid-muridnya dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Inilah darahku, darah perjanjian baru.
darah perjanjian yang ditumpahkan untuk penebusan dan pengampunan dosa manusia. Ketika Tuhan melakukan perjamuan yang terakhir adalah itu tanda darah itu menjadi tanda untuk murid-muridnya. Pagi hari ini saya mau bicara, mau sampaikan satu pewahyuan. Seringkali kita melakukan sakramen perjamuan kudus tanpa pengertian yang jelas, itu menjadikan sakramen itu tidak ada artinya. Saya bicara di depan ini, saya sampaikan satu pewahyuan bahwa ketika kau mengambil perjamuan kudus, engkau harus wajib mengimani dan kau percaya memang itu roti dan memang itu anggur. Tetapi dengan iman ketika kita meminumnya, itu sama juga hidup kita sedang diusapkan dalam Kristus. Amin. Itu pengertian. Jadi ketika kita berjamuan kudus, jangan lagi kita asal-asalan. Ini pewahyuan yang saya sampaikan. Sejak Bapak gereja berbicara bahwa memang ada berbagai pandangan, ada berbagai pendapat. Tetapi saya mau sampaikan di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa perjamuan kudus itu adalah satu tindakan yang Tuhan sendiri kerjakan ketika Dia mau menyerahkan nyawanya. Ketika Dia mau hendak disalibkan, firman Tuhan katakan, lakukanlah ini, kerjakanlah ini. Dan Paulus pun berkata, aku teruskan apa yang aku terima dari Bapa, aku teruskan kepada kamu supaya engkau melakukan ini dengan pengertian. Bapak Ibu Saudara, setiap kali terima perjamuan kudus, imani, percaya bahwa darah Yesus itu seperti simbol dari bangsa Israel yang apa? Ditempelkan pada tibu itu. Amin. Ini adalah satu pengertian yang baru. Coba kita lihat dulu yuk firman Tuhan yang akan saya baca. 1 Korintus 11 tadi Pak Gembala ketika kita melakukan kudus. 1 Korintus 11 satu kakak dulu saya diingatkan untuk kita membaca ini supaya kita ngerti Bapak Ibu Saudara. Di catatan saya, kalau saya ingat alamatnya, yaitu 1 Korintus 11. Sebentar, ayatnya saya akan sampaikan ketika sudah ketemu. 1 Korintus 11 ayatnya mulai 23 ya. 1 Korintus 11 ini adalah rumusan yang seringkali dibacakan oleh hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang ketika melayankan perjamuan kudus. Tapi saya akan memberikan pengertian buat Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa menyimak dalam layar di sini. Sebab apa yang telah ini kau jadi ngelopok ya. Cek ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan sama seperti domba tadi yang disembelih, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ayat 27.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Ayat 29 terangkan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atasnya. Kalau tadi Musa ketika menjelaskan kepada umat Israel bahwa ada sebuah peristiwa, yaitu orang Israel diluputkan dari maut anak sulung, dan kemudian kita diperintahkan untuk mengerjakan itu sebagai ibadah. Dan ketika itu juga rasul-rasul terima akan sebuah pewahyuan. Ini kok jadi bunyi banget. Cek. Rasul-rasul terima pewahyuan, dan Paulus katakan, aku terima daripada Kristus untuk aku teruskan kepada. Dan itu menjadi ibadah. Saya katakan ini Bapak, ibadah kita itu akan penuh dengan makna yang mendatangkan pertolongan dan perlindungan bagi kita. Amin. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus, mulai lagi dengan pengertian yang baru. Amin. Bukan lagi dengan asal-asalan, bukan lagi dengan sesuatu yang apa sih roti anggur, apa sih, bukan itu. Saya tidak mengkuduskan rotinya, anggurnya. Saya tidak mensakralkan atau dalam tanda kutip menganggapnya itu menjadi jimat, tidak. Tetapi saya mau berbicara di sini adalah bahwa sakramen ada sebuah peristiwa yang tidak bisa kita mengerti secara alami. Ada sebuah proses iman yang real ketika kita terima tubuh dan darah itu. Sesungguhnya ada persekutuan dengan Tuhan. Amin. Engkau di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sesungguhnya perjamuan kudus. Hari ini jadi jemaat. Makanya saya tuh sering kali, mari jemaat yuk hadir ibadah, jangan bolos-bolos, jangan bolong-bolong. Karena ibadah itu yang dikerjakan tujuannya adalah untuk memberikan satu guidance, mendampingi jemaat, memberikan perlindungan buat jemaat. Dengan demikian kita mulai mengerti bahwa perjamuan kudus yang ketika kita ambil itu ada tanda darah Yesus sendiri yang ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada pengertiannya, ada pemahamannya, ada satu sikap, ya kan begitu. Sikap yang baru ketika kita ini mengerjakan perjamuan kudus, melakukan perjamuan. Kalau aku ingat dulu orang Israel pernah dilewatkan malaikat maut, malaikat pemusnah karena ada darah anak domba. Lebih lagi ini adalah darah Tuhan sendiri, darah yang tidak bercacat dan bernoda, darah yang kudus, darah Yesus sendiri yang memenuhi hidupku ketika aku ambil perjamuan kudus. Aku percaya Tuhan juga akan melewatkan aku dari segala hal maut malapetaka di depan. Amin. Ini pegang Bapak Ibu. Amin. Jangan sakralkan barangnya. Amin. Tarik pengertiannya, ambil maknanya. Amin. Dan kita percaya Bapak Ibu yang tadi sudah ambil perjamuan kudus dengan pengertian, aku sudah ada tanda darah Yesus. Amin. Malaikat maut apapun, mungkin berita negatif apapun, engkau ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saya kadang-kadang dibilang sama teman, Pak Yakub tuh kantornya paling pojok dulu, tempatnya sih dalam tanda kutip krik-krik.
Kok panik kok kadang-kadang Pak itu beli gaji sampai jam 8 malam. Itu setelah jalan kita nggak ambil pusing lagi. Bukan karena kita hebat, amin. Bukan karena kita luar biasa, amin. Karena ada tanda darah Yesus. Ada tanda darah. Nah, saya tak lihat catatan saya. Tadi saya tuh menyimpulkan sedikit benar. Jangan anggap remeh perjamuan kudus. Ketika Anda terima dan mengakui tubuh dan darah Kristus. Sebenarnya ini materi yang luas, tapi saya tekankan bahwa darah Kristus itu darah yang memberikan perlindungan, proteksi. Amin. Oleh sebab itu kita akan mengerjakannya dengan pengertian. Ada tanda darah Kristus bagi hidup orang yang percaya, supaya yang jahat tidak mendekat dalam hidup kita. Amin. Supaya yang jahat tidak masuk ke dalam rumah. Amin. Supaya yang jahat itu tidak mendekat dan memusnahkan, dan engkau diberikan perlindungan Tuhan karena ada darah tanda darah. Yang kedua, jangan remehkan perjamuan kudus, karena ada kuasa persekutuan dengan Tuhan antara Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan sendiri. Satu persekutuan yang tidak bisa dijelaskan secara akal manusia, di mana di sana ada katanya Tuhan yang memenuhi hidup kita dan Tuhan yang memimpin hidup kita. Bahkan Tuhan memberikan pewahyuan atau semacam dikatakan Illuminati atau pencerahan. Seperti ketika dua orang Emmaus itu ngomong, kamu tahu nggak di sini tadi ada peristiwa besar, bla 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 bla, ada seorang yang dianggap dia hebat luar biasa disalibkan. Tidak tahu bahwa itu adalah Yesus sendiri yang berjalan dengan dia. Ketika dalam satu rumah dan menjelang malam, ketika Tuhan memecahkan roti dan kemudian berbicara, baru mata mereka terbuka, baru mereka mengerti, baru mereka dicelikan matanya. Perjamuan kudus juga mencelikan kita, membuat kita mengerti kehendak Tuhan, membuat kita juga mengerti tuntunan Tuhan. Amin. Sekali itu jemaat Tuhan tidak menjadi latah dalam hal perjamuan kudus. Ini punya dampak, Bapak Ibu saya katakan. Ini punya dampak dalam hidup. Kalau tidak punya dampak, kenapa kita dengan rutin melakukannya? Amin. Itu menjadi bermakna ketika kita kasih pengertian seperti ini. Itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Ketika kita kasih pengertian seperti ini, bahwa darah Yesus itu darah yang juga teroleskan di dalam hidup kita. Yang ketiga, baca dulu di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ini ayat yang luar biasa. Yohanes 6 ayat 51 sampai 55. Yohanes 6 ayat 51 sampai 56. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Itu gambaran roti manna. Tuhan memberi makan umat Israel 40 tahun, gak pernah mandek dengan roti manna, roti yang turun dari surga. Itu gambarannya Tuhan Yesus. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka, berkata, bagaimanakah ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Dianggapnya kanibal. Ayat 53.
Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ingat bahwa perjamuan kudus punya makna bahwa kita juga ada persekutuan yang kekal dengan Tuhan. Yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Pak, selanjutnya kita bagaimana praktisnya? Setiap kali Bapak Ibu terima perjamuan kudus, mulai arahkan hatimu, ingat akan pengorbanan Tuhan, akui bahwa anggur dan roti dan anggur, aku percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus yang telah terpecahkan, yang telah hancur remuk untuk menebus dosa dan pelanggaranku. Aku yang beban, aku yang keras, aku yang tidak mau diatur. Segala dosa dan pelanggaran ditebus oleh darah dan oleh tubuh Kristus yang terpecah. Kita akui dengan iman kita, amin. Kita percaya, dan kita percaya ketika kita meminumnya, bahwa disitulah hidup kita dioleskan darah Yesus, amin. Darah. Dengan pengertian ini sesungguhnya perjamuan itu punya dampak yang langsung dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ada di dalam kafren dan perlindungan Tuhan. Ketika nanti ada yang jahat, mau katakan bahwa seperti aku mengingat orang Israel di pintu ambang rumahnya dan darah anak domba, demikian hidupku sudah menjadi milik Kristus. Aku ada darah Yesus. Tidak ada kuasa kegelapan, kuasa apapun yang mendekat dalam pekerjaanku, dalam usahaku, amin, dalam studiku, apapun ada perlindungan Tuhan, amin. Kedepan ini saya rindu Bapak Ibu Saudara, mulai kita mengerti akan ibadah yang kita, makanya gereja melakukan ini adalah tujuannya supaya jemaat ada dalam kafren Tuhan. Jangan absen ibadah ya, katakan kanan kiri, ibadah itu penting. Pak kembali lagi saya nasihati jemaat ya. Ya, kesaksian ya, bukan kesaksian ini bukan kesaksian malah kesaksian nomor jelek ya. Kesaksian jelek banget. Dulu zaman anak saya tuh masih kecil, masih kecil, waktu saya di gereja metodis. Istri saya setahun tidak pernah ke gereja Bapak. Tanya saja, tanya dulu ada saksi itu. Karena gini, ibadah saya di metodis itu jam 6 mulai. Saya harus menyiapkan minimal kan jam 5. Berarti saya berangkat dari rumah jam 4:30 kan. Anaknya bayi masih kecil itu. Ya mesti kamu tak tinggal tuh. Itu berlangsung sekian lama tanpa sadar. Tuhan tegur kami berdua. Tuhan tegur, Tuhan ingatkan. Jadi sampai sekarang pun ya jadi rasanya ya ada takutnya, bukan takutnya gimana ya, nanti kita punya sikap gini Bapak Ibu. Ibadah itu nanti ada beberapa hal yang kasar. Ibadah yang didesain itu punya maksud Bapak, untuk memberkati Bapak Ibu, untuk memberkati Bapak Ibu. Blessing itu ada dalam ketiga komunal, dan ketika kita memuji menyembah Tuhan, kemudian ada blessing, ada berkat di atas. Jadi saya itu mendorong Bapak Ibu, ini bisa dikeraskan sedikit ya, sedikit aja biasa suara latihan sensitif Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara ketika kita beribadah ada sebuah, ini kok sudah jam 9 masih ada 2 poin, gimana Pak Joko? Sudah jam 9 capek ya Bapak Ibu Saudara? Saya yang capek. Enggak, bercanda.
Oke, saya udah lama nggak ngomongnya, sejak dari bayi saya udah ngomongnya. Oke, lanjut kembali ke laptop. Ya, yang ketiga, Bapak Ibu jangan anggap remeh bahwa perjamuan kudus itu juga punya bisa berdampak pada kehidupan kita kekal. Artinya apa? Membangkitkan kita ketika nanti pada akhir zaman. Membangkitkan kita. Bukan roti dan daging ini bukan puasa, tapi dia punya korelasi. Dia punya hubungannya kita. Mari kita ketika terima perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan hati yang tertuju, dengan sikap. Bahkan tadi Korintus katakan apa? Barang siapa yang tidak mengakui tubuh dan darah Kristus, dia mari kita mau berubah cara pikir kita. Yang kedua gini, kan temanya tadi adalah bagaimanakah kita ini bisa terima perlindungan Tuhan, bagaimana kita bisa menyiapkan tempat perlindungan Tuhan menghadapi zaman ke depan ini. Tuhan itu kasih gini. Kamu ingat ya satu ayat yang dikatakan bahwa aku tuh memberikan perlindungan kamu dari belalang kelahan, kamu menjauhkan dari belalang pengelit. Apa itu? Dimana Tuhan? Tak buka, yuk bersama dengan saya. Maleakhi. Kitab Maleakhi, perjanjian baru untuk sedikit. Ya. Kita akan membaca Maleakhi pasal 3 mulai dari ayat yang ke-6. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maleakhi ayat yang ketiga. Saya sangat senang ya kalimat Maleakhi itu kalimat kayak orang begini. Tuhan itu mengasihi kita. Baca Bapak Ibu Maleakhi. Bapak Ibu kalau baca ayat itu punya ada nuansanya ya. Alkitab itu ada nuansanya. Sama baca Alkitab Maleakhi itu gini. Tuhan itu sayang dengan umatnya. Saya mau ceritakan ini ya. Tuhan itu sangat mengasihi umat kepunyaannya. Tuhan sangat sayang kepada setiap kita. Itu sadarnya seperti itu. Bahkan coba buka di ayat yang pertama, ayat yang kedua coba ya. Kalimatnya apa coba? Maleakhi 1 pasal 1 ayat 2. Kalimat pertamanya apa coba? Aku mengasihi kamu. Gambaran keseluruhan Maleakhi itu sebenarnya Tuhan ngomong, aku tuh sayang sama kamu, aku tuh mengasihi kamu. Mari kita baca, kita teliti firman Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Terbukti tidak? Israel sampai sekarang masih ada. Bahkan tambah hebat, semakin hebat, semakin hebat. Dan ada yang macam-macam sama Israel. Itu baru orang ngomong ya, ini ngomongnya. Orang ngomong itu tuh katanya baru 10%-nya kekuatan Israel. Ya cuma 10%-nya jaga dulu. Itu baru sebenarnya. Belum nanti yang sudah level canggih-canggih. Dunia satu shadow juga. Katanya, saya juga nggak ngerti apa. Saya kembali lagi tadi ya. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami dapat menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Dan kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bahwa
bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Ini ayat 11-nya penekanannya yang Tuhan sampaikan ketika saya bicara Tuhan, perlindungan itu bagaimana. Ayat 11 katakan ini, aku akan menghardik bagimu belalang, supaya jangan dihabiskan hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Kaitannya apa? Firman Tuhan itu disampaikan dalam kemahatauan Tuhan, dalam hikmatnya yang tidak terselami, dalam kondisi di mana dia tahu segala. Kemudian dia katakan bahwa persembahan persepuluhan itu dengan maksud manusia itu kecenderungannya tidak setia. Manusia kecenderungannya adalah memikirkan dirinya sendiri. Benar atau benar? Kecenderungan manusia itu adalah menyimpan untuk dirinya sendiri. Kecenderungan manusia itu adalah tidak taat, tidak disiplin, tidak tekun dalam kemahatauan Tuhan. Saya mau katakan, banyak orang yang takut persembahan persepuluhan itu tidak relevan. Pak, persembahan itu kan perjanjian lama sudah kuno, bla 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 bla. Saya mau katakan, dalam anugerah Tuhan, apa yang Tuhan telah sampaikan dalam hikmatnya, dalam kemahatauannya, Dia itu Bapa. Dan Bapa itu ketika memberikan sebuah perintah tidak pernah untuk menjerumuskan anaknya. Amin. Dalam ketaatan kita, saya percaya ada hubungan, ada kaitan yang tidak bisa dijelaskan secara logika manusia memang. Ketika ada persembahan persepuluhan, itu memberi dampak perlindungan dalam keluargamu. Katakan amin. Saya tidak mengajar di sini supaya saudara ditakut-takuti untuk persembahan persepuluhan. Tidak, perspektifnya bukan seperti itu. Perspektifnya adalah saya mengajarkan persembahan persepuluhan ini tujuannya adalah supaya kau mengerti, supaya kita ini mengerti bahwa sesungguhnya kalau aku berusaha, aku bekerja, aku melakukan segala sesuatu yang jahat itu tidak suka, benar kan? Kuasa iblis itu kecenderungannya apa? Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau kita nggak waspada, tanpa ada perlindungan Tuhan dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam pekerjaan, bagaimana kita melindungi? Tak bisa. Ada orang dikatakan, baiklah aku akan membuat satu lumbung yang baru lagi supaya harta kekayaan aku simpan di sana. Tidak bisa melindungi. Yang terbaik firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika kau memberikan sebagai korban persembahan kepada Tuhan, saya tidak sedang mengajarkan untuk menyuap Tuhan. Tidak, garis bawah. Perspektif yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saya tidak mengajar saudara memberi persepuluhan dengan sikap yang ditakut-takuti. Tidak. Saya mengajar di sini adalah saya rindu saudara mengerti persembahan persepuluhan yang saudara berikan punya kaitan dengan perlindungan, proteksi Tuhan. Katakan amin. Amin. Itu yang terpenting, perspektifnya di situ. Amin. Saya ngomong agak gagal ya. Gagal ya Pak. Saya rindu supaya kita hanya mengerti. Saya tidak ingin Bapak Ibu memberi persembahan dengan sikap hati yang
bukan. Tetapi kau mulai mengerti, Tuhan melatih kita. Oh ya, Tuhan itu dalam kemahatauannya, dalam hikmah yang tidak terselami, Dia memerintahkan kita untuk membawa persembahan persepuluhan supaya hidup kita dituntut untuk disiplin, taat, untuk setia. Kau datang kembali, kau datang bawa persembahan dengan sikap hati Tuhan. Ibadah itu sebetulnya, maka sekali lagi ibadah ada perpuluhan itu dengan masuk supaya hidup kita ini berpengharapan kepada Tuhan. Kalau tadi tempat beribadah kita yang pertama apa? Darah Yesus. Bagaimana hargai perjamuan kudus? Amin. Itu konkret. Saya khotbah itu tidak menanya konkret. Hargai perjamuan kudus. Ketika kau perjamuan kudus, lakukan dengan pengertian. Akui, hargai, hormati itu. Yang kedua, ketika kau hidup perlindungan yang dari Tuhan, ada kaitan, ada hubungan yang dekat. Ketika engkau memberi persembahan persepuluhan, mari yang sudah bekerja, anak-anak muda, siapapun, saya mulai melatih sejak dini. Persembahan persepuluhan itu akan memberi proteksi dalam hidup. Tuhan yang berjanji, aku akan membukakan tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Dan dia kata amin. Sampai berlimpah, aku akan menghadir bagimu belahan-belahan, supaya jangan dimusnahkan, dihabiskan tanaman, supaya jangan pohon di padang tidak berbuah. Kira-kira yang saya sampaikan Bapak Ibu nangkep? Intinya ketaatan. Engkau taat, engkau setia, engkau tekun, engkau mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sayang. Yang terakhir, saya agak ngobrol sedikit. Kita buka sekali lagi. Yang terakhir, pernah dikhotbahkan Om Bin, jadi saya tidak pernah panjang lebar. Tapi saya hanya mengawalinya aja, menggarisbawahinya aja. Mari kita buka 1 Petrus. Setelah ini kita nyanyi lagi tadi, Tuhan selalu menolong. Kita buka 1 Petrus pasal yang ke-3, ayatnya yang ke-10. Mulai ayat 9 saja Mas Putra. Mulai ayat 9. Ayat 9 ya, kita Bapak Ibu simak. Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh Ini kata-katanya luar biasa. Ayat 10. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, berarti apa? Orang yang mencintai hidup dan melihat hari-hari yang di depan itu baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dengan dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di dalam perlindungan Tuhan, firman Tuhan katakan, kau melihat hari-hari baik, jaga ucapan kita. Kalau Obi itu katakan khotbah kemarin, katakan apa? Bernubuatlah, men, bernubuatlah buat hidupmu. Jangan katakan hal yang negatif dalam hidupmu, tapi bernubuatlah
dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, untuk anak-anakmu. Dari situlah sesungguhnya ada proteksi Tuhan, ada campur tangan Tuhan, dan kemudian apa? Sesuatu yang apa? Yang tidak pernah kita pikirkan, kita bayangkan. Orang itu kan bisa kepleset gara-gara lidah. Siapa? Kayak Pak Ahok juga kan, gara-gara lidah. Kepleset itu biasanya karena batu yang besar atau yang kecil? Kecil. Jadi hal-hal yang sepele mari kita perbaiki. Hati-hati berkatakan hidupmu, jangan ngomong aku siapa itu. Ya, jangan gitu, jangan bilang. Ya, nggak boleh ngomong gitu. Aku diberkati. Dulu katanya ada orang terang bangsa gitu ya. Orangnya dibully, dia balasnya bukan bully, malah balasnya kamu diberkati, orang tuamu berhasil ngomong. Itu anak luar biasa. Itu anak luar biasa. Pengen ketemu bapak saya. Dididik seperti itu. Ketika engkau mungkin dijahati temanmu, karyawanmu, atau siapapun juga, rekan bisnismu jadi kamu. Siapa lagi? Rekan bisnis atau customermu jadi kamu. Siapapun juga. Jangan pernah ucapkan kata-kata yang tidak baik. Amin. Berkati. Tadi kan ayat yang sebelum katanya apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Kalimat awalnya seperti itu. Tapi kita dipanggil untuk jadi berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, melakukannya dalam hidup kita. Sudah diberkati Tuhan. Mari nyanyi pujian ini. Musim akan selalu beringat. Jangan takut masa depan, jangan takut. Kasih Tuhan tetap abadi, yang tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, sumber berkat hidup kita. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu berpengharapanlah engkau kepada Tuhan. Tuhan memanggil engkau, beribadahlah hari ini, datanglah mendekat kepada-Nya. Karena Tuhan berjanji Dia yang memberikan berkat itu. Kalau hari ini kau merasa takut, cemas, khawatir, bimbang, ingat tadi kau sudah ambil tubuh dan darah Yesus. Itu sudah
bebaskan itu sudah memenuhi dalam hidup. Darah itu, darah yang memberikan perlindungan dalam hidup kamu, bukan oleh keluarga kamu, bukan oleh siapa, tapi karena darah Yesus. Percaya, akui, imani bahwa Tuhan yang bekerja dalam hidup, memberi perlindungan dalam pekerjaan, memberi perlindungan dalam keluarga, memberi perlindungan kau dari yang jahat. Percaya, teguh, yakin. Hari ini kau diajar, sekarang ada kaitannya kau memberikan satu perlindungan Tuhan dan mengajar. Bawalah korban persembahan persembahyan dengan sikap hati, bukan untuk menyuap Tuhan. Sikap hatimu adalah Tuhan, semua itu daripada. Kalau aku hari ini bekerja, bisa bekerja, itu karena Tuhan. Kalau aku hari ini bisa dapat berkat, itu karena Tuhan, bukan karena keluarga kamu. Engkau akui itu. Tuhan, hari ini aku bisa bayar cicilan ini, cicilan itu. Apapun yang bisa kita lakukan itu karena Tuhan. Engkau memberikan persembahan itu dengan sikap hati. Di situ ada perlindungan Tuhan juga. Kau dihalau dari berbagai belalang, kau dihalaukan dari berbagai hal-hal yang tidak baik. Janji Tuhan. Adakah Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan? Adakah Bapak Ibu Saudara yang angkat tangan yang lain? Adakah Bapak Ibu yang rindu didoakan? Benar-benar rindu didoakan. Kau yang takut, bimbang, mari naikkan pujian ini dengan nada yang benar. Tuhan selalu jangan khawatir, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Ada darah Yesus. Oh, rapakada biar lapakaya syikir ini kita bakar lapakada. Jangan takut, jangan khawatir. Kira bakar rasa maya syikir ini kita bakar. Oh, rapakada syikir ini kita bakar. Oh, hari ini yang mau punya komitmen, Tuhan, aku mau komitmen hidup. Aku mau setia, aku mau teguh, aku mau taat Tuhan. Angkat tangan, biar Tuhan melimpahkan akan anugerahnya dalam hidupmu. Engkau dipakai lebih lagi, engkau dipakai lebih lagi. Oh,
sikap hati yang baru. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus tidak ada penghakiman. Ketika saya menyampaikan tentang persepuluhan, jangan kau merasa terhakimi. Hari ini adalah satu pewahyuan yang baru Tuhan sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita. Dalam kemahatauannya, Dia membimbing kita. Mari taat. Dan ketaatan itulah buahnya, maka diberkati. Maka diberikan akan satu perlindungan yang Tuhan berikan. Dijauhkan dari belalang-belalang, dijauhkan dari segala penipuan, dijauhkan dari sakit penyakit apapun. Bapak Ibu, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita ini menyerah. Tanda kita ini hanya berhadap dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami, di dalam loh hati kami. Kami sadar Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri, karena kami ini sungguh-sungguh terbatas. Dalam nama Yesus, Tuhan, beri kami sebuah ketaatan, ketekunan di dalam Engkau. Kami percaya Engkau akan melindungi kami, membentengi kami, memberkati kami, membawa kami diangkat naik bersama dengan Allah. Tuhan, peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, saat apapun juga, kesulitan, kesukaran apapun juga, kami percaya Tuhan akan memimpin kami dan menuntun kami, dan kami akan melihat tanda-tanda ajaib menyertai hidup kami, karena kami sedang mengandalkan Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami diberkati dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendoakan yang berulang tahun, saya mau sampaikan sesuatu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya percaya kalau Tuhan berbicara, kita tanggapi, kita respon dengan baik, maka akan terjadi. Ya, Bapak Ibu, saya ingat awal-awal tahun bahwa Tuhan itu akan angkat kita. Tuhan akan bawa naik kita. Percaya enggak? Loh, ini iman loh ya. Tuhan berbicara, aku akan angkat engkau, akan bawa engkau, akan ada lompatan, bahkan ada yang terbang. Wah, luar biasa. Tapi ini Bapak Ibu, sikap kita bagaimana? Saya rindu kurang 3 bulan ini ada perubahan dalam hidup kita. Semuanya loh ya. Ya, takut Tuhan, keuangan kita, saling mengasihi kita dengan keluarga, dengan teman-teman kita. Ya, saya rindu ini terjadi sungguh-sungguh. Ya, perubahan itu kan penting, perkembangan itu penting dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya rindu. Ya, saya rindu apa yang kita kerjakan, yang Tuhan sampaikan ini terjadi atas hidup kita masing-masing. Ya, kalau kemarin di anak-anak tinjau saya ngomong gini Bapak Ibu ya, tambah sedikit Bapak Ibu ya, dalam ini ya saya bicara ini ya. Yang penting Bapak Ibu mau belajar pertama. Amin.
Kalau kita ingin maju, kita harus belajar. Ya, belajar. Amin. Yang kedua, ayo kita terus latihan. Latihan itu yang membuat kita mampu dan menguasai. Yang ketiga, ini penting, harus bisa menyelesaikan masalah. Amin. Coba yang bekerja angkat tangannya. Semua bekerja ya, maksudnya yang bekerja dulu. Ada masalah enggak? Ada. Bisa menyelesaikan masalah enggak di kerjaan? Wah, tepuk tangan dulu. Itu yang membuat maju. Bapak Ibu kalau bekerja enggak bisa menyelesaikan masalah stres, susah kerja. Kalau sering dengar saya kerja sebetulnya gajinya lumayan, ribut sama temennya nggak bisa menyelesaikan. Saya tuh beda nih, Bapak Ibu, saya kasih saksian nggak? Sedikit saja, sedikit. Orang dapat pekerjaan gajinya lumayan besar, katakan gajinya 3 ya, ribut sama temennya nggak bisa menyelesaikan, keluar gajinya jadi 1 dilakoni loh Bapak Ibu. Oh biasa ya, dari 3 jadi 1 dilakoni. Mau ya diselesaikan masalahmu sama temanmu. Kalau ingin maju, mau belajar, mau latihan dan menyelesaikan masalah. Amin. Itu yang akan membuat kita dibawa naik oleh Tuhan. Ya, ini menjadi kerinduan saya. Gereja ini harus bertumbuh. Gereja ini harus bermaju, bangkit. Kalau sudah maju, hebat. Ayo jadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Ya, ini yang menjadi harapan Tuhan. Ya, supaya nama Bapa di surga dipermuliakan melalui kita, melalui gereja ini. Amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Biasa. Ya, yang berulang tahun silahkan maju ke depan, kita akan doakan. Ayo. Saya akan bacakan lagi firman yang tadi. Ini penting gitu. Ayo, Parinda. Sudah ini saja. Siapa yang? Coba buka, tolong buka. Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-16. Nanti kita akan doakan ini ya, buat yang berulang tahun. Mazmur 91 ayat 16. Ya, ini penting banget. Nah, yang baca yang ulang tahun saja ya. Setuju ya? Itu ayatnya penting banget ini. Coba baca yang ulang tahun, nanti kita doakan. Dan pada umur akan mengenyangkan dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan dari Tuhan. Amin. Luar biasa yang panjang umur, dikenyangkan, diperlihatkan keselamatan daripada Tuhan. Ya, luar biasa. Mari kita berdoa. Mari kita pegangkan tangan ya. Mari kita pegangkan tangan. Arahkan tangan kita ke depannya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik, yang menciptakan langit bumi dan seisinya Tuhan. Engkau Allah kami yang sempurna Tuhan, Engkau Allah kami yang kudus. Kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di depan Tuhan. Kami minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan, supaya mereka Engkau angkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa yang mereka usahakan, apa yang mereka lakukan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadikanlah mereka saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah muka bumi ini. Jadikanlah mereka Tuhan murid-murid-Mu yang senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupannya.
Terima kasih Tuhan, sehatkan usahanya, sehatkan keluarganya, sehatkan setiap langkah kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka tidak pernah meninggalkan Engkau apapun juga keadaannya Tuhan. Ketika mereka sehat, ketika mereka sakit, ketika mereka kaya, ketika mereka miskin, ketika mereka susah, mereka tetap berpegang kepada Engkau dan tidak pernah meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita lanjut berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kami, menjadi kerinduan kami dan doa kami. Apa yang kami kerjakan ini tidak sia-sia, mendatangkan dampak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah mengasihi kami, Allah cinta kami. Tuhan janji firman-Mu, kami percaya Engkau akan melindungi, menjagai kami. Tuhan akan menopang kami, Tuhan akan angkat kami naik, sehingga ketika kami diangkat naik, kami boleh memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Setelah engkau mengikuti ibadah pada pagi hari ini, sekarang terima berkat dari Allah Bapa di surga, anugerah daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara semua. Diberkatilah kemanapun engkau berada. Engkau akan melihat perbuatan tangan yang ajaib. Kemanapun engkau melangkah, Tuhan akan menyertai engkau. Engkau diberikan hikmat, kecerdasan yang daripada Allah, sehingga setiap apapun yang engkau lakukan, yang engkau kerjakan, engkau pikirkan, semuanya datangnya dari hikmat yang dari Maha Tinggi. Diberkatilah apa saja yang engkau butuhkan. Diberkatilah kebutuhan jasmani, pekerjaanmu diberkati Tuhan. Apa yang diusahakan tanganmu diberkati oleh Allah. Semuanya yang percaya berkata amin. Bolehkah kita berikan sorak-sorai
bagi Tuhan Yesus. Katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, dari dalam